Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sadaqallahul aliyul azim. Kira-kira artinya bahwasanya manusia kalau dia ditimpa kesusahan, dia akan mengeluh. Tapi ketika dia diberi kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, dia menjadi kikir ya. Melainkan musallin, melainkan orang-orang yang sholat. Nah, ini berarti kita hubungkan dengan realitas kehidupan kita. Orang-orang yang sholat. Banyak orang sholat. Namun di ayat lain juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun lil musalli. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini seakan-akan kalau kita tidak merujuk atau membandingkan dengan ayat lain, ya, dengan riwayat-riwayat, ya, dalam memahami ayat Al-Quran, ya, kelihatannya berlawanan. Bahwasanya orang-orang yang sholat itu ketika ditimpa kesusahan, dia tidak mengeluh. Dan ketika diberi kekayaan, dia tidak kikir di dalam ayat ini. Namun di ayat lain, wailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Artinya bahwasanya sholat itu kan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketika kita sholat, kita nggak sedang menjalin hubungan dengan manusia, dengan selain Allah. Yang kita sedang menghadap itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat takbir Allahu Akbar, nah kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita tidak melihat Allah, jelas tidak melihatnya dengan indera kita, karena Allah bukan materi, tetapi dengan hati keimanan. Hati keimanan ya, bahwa hati kalau dia punya keimanan, dia punya mata batin maksudnya. Tapi kalau hati tidak punya keimanan, dia buta. Ya, tidak ada penerangan. Hati ibarat rumah tanpa iman yang benar, ya, iman yang sesuai fitrahnya. Kalau iman tidak sesuai dengan fitrahnya, menyimpang ya. Seperti menduakan Tuhan, bersekutu. Jadi kalau iman itu yang benar, ya hanya tertuju kepada yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ahad itu kan artinya satu juga. Apa bedanya dengan wahid? Wahid juga satu. Nah, itu bedanya kalau dalam bahasa. Ahad itu satu, enggak ada duanya. Ini satu bukan matematika. Tetapi kalau wahid itu satu, ada duanya.
ada 3-nya, ada 4-nya, 5 sampai seterusnya. Karena itu surat Al-Ikhlas itu dengan kata ahad, yaitu esa, tunggal, satu, nggak ada duanya. Ya, hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang sholat maka menghasilkan dalam kehidupannya itu tindakan-tindakan manusiawi, tindakan-tindakan ilahi. Ya, selain insani juga ilahi. Insani itu artinya dia tindakannya kepada sesamanya manusiawi. Kalau ilahi itu artinya dia mewakili Tuhan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan manusia itu juga khalifah kan. Kalau manusianya benar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku angkat, jadikan manusia itu sebagai khalifah. Maksudnya ketika dia menjadi khalifah berarti mewakili Tuhan, mewakili semua sifat Tuhan. Ya, Allah Maha Pemurah, dia juga pemurah, namanya juga khalifah ya. Allah memberikan petunjuk, dia juga memberikan petunjuk dan seterusnya. Nah, ini sholat ini artinya dia menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak hanya melihat hambanya itu patuh dalam arti hanya diartikan ibadah itu hanya aktivitas ritual, tindakan-tindakan ritual. Tindakan-tindakan ritual itu ya doa seperti yang kita baca, lalu sholat, puasa, ibadah-ibadah yang pribadi kita. Ya, kita ibadah itu kita ingin mencapai tujuan penciptaan kan, penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia itu melainkan tujuannya adalah supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa berhenti di situ? Tidak. Itu menyembah Allah itu sebagai perantara bagi manusia untuk sampai pada kesempurnaan dia, untuk sampai pada kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat, untuk bisa dia menjadi hamba yang baik, hamba yang genah istilahnya, hamba yang bisa mengobati dirinya, hamba yang bisa mencegah dirinya dari kemungkaran. Kan innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi salat itu selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jadi dekat dengan Allah, bahwa kedekatan itu adalah kesempurnaan itu sendiri bagi manusia. Jadi ketika manusia disebut sempurna sebagai manusia, ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nggak cukup itu. Dekat dalam arti hubungannya dengan Tuhan saja. Bagaimana dengan manusia? Hubungannya baik nggak? Dia baik dengan Tuhan, hubungannya baik dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dalam bentuk kalau waktunya sholat, ya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Tapi bagaimana dia hubungannya dengan hamba-hambanya? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperhatikan hamba-hambanya semua tanpa pandang bulu kan gitu. Dan tidak terima kalau hambanya itu dihina, ciptaannya dihina. Saya teringat ada satu cerita zamannya Nabi Nuh ya, alaihissalam. Nabi Nuh itu konon ceritanya beliau ini tukang keramik.
bikin ahli keramik dia. Kemudian ada malaikat menyerupai manusia membeli keramik itu. Beli, setelah dibayar, keramiknya dibanting di depannya Nabi Nuh. Udah dibayar dibanting. Terus beli lagi. Diterima, dibanting lagi. Nabi Nuh langsung merasa tersinggung kan. Ini apa maksudnya? Ini anak bikinnya capek-capek, dibanting. Nah, kayak misalnya Pak Zen bikin roti, ya sudah anak beli, nggak anak makan, tapi anak buang. Tersinggung nggak kira-kira? Ya, nah, ya Nabi Nuh protes, kenapa kamu banting? Malaikat ini yang menyerupai manusia bilang, ya terserah saya, kan punya saya. Kalau sudah jual beli itu pindah tangan, ya menjadi milik saya punya hak penuh. Punya hak penuh sebagaimana syarat orang bayar zakat humus itu, hak penuh punya dia. Enggak boleh ada orang campur tangan, kok punya saya dihumusin misalnya, dizakatin. Saya tadi nyampein di situ. Enggak boleh, hak penuh 100% punya saya. Berarti saya punya hak sepenuhnya menggunakan milik saya. Nah, orang ini juga nggak salah kan? Ini sudah bayar, mau diapain kek? Mau dibuang, mau digunakan, mau terserah kan? Tapi tetap Nabi Nuh langsung ngomong, tapi itu kan buatan saya, gitu. Nah, demikian halnya, ini cuma perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak terima kalau hambanya siapapun dia dihina. Sebagai manusia, ya misalkan Yazid, dia haus, dikasih minum nggak? Harus kasih minum. Ya, di perang Perang Siffin itu Imam Ali pasukannya itu pasukannya itu kan melawan pasukan Muawiyah. Lalu perlu air kan, perang. Tapi perairan ini dikuasai oleh pasukan Muawiyah. Nah, tapi pasukan Imam Ali dengan gigihnya, semangatnya, ya sampai dipukul mundur. Lalu sungai itu, perairan itu dikuasai oleh pasukan Imam Ali. Lah, berarti ini lama kelamaan kan pasukan Muawiyah kehausan, perlu air juga. Dihalangi oleh pasukan Imam Ali. Imam Ali nggak boleh begitu. Ya, tetap aja mereka harus kemanusiaannya kita jaga. Ya, rasa kemanusiaannya harus dijaga. Beri mereka air. Jadi manusia itu punya hak hidup. Satu. Kedua, kita nggak boleh mengejek orang. Fisik, ya. Itu bagaimanapun itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada menjalin hubungan yang baik bukan hanya Allah saja, dengan Allah maksudnya, tapi juga dengan hamba-hambanya. Nah, ketika kita baik disadari atau tidak, kalau sholat kita ini tadi dikatakan benar, pasti kita mudah untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dengan hamba, dengan kita, dengan komunitas, dengan sesama muslim. Nah, kalau susah kita menjalin hubungan dengan hamba Allah ini, dengan para hamba Allah ini berarti ada yang harus dikoreksi. Wah, mungkin sholat anak nggak benar, ya. Ya, itulah artinya bahwa yang mesti kita perhatikan itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hubungan kita dengan artinya akhlak,
kita kepada sesama. Nah, ada orang kan begini ya, beranggapan orang itu sholat, tapi kok zalim ya kepada yang lain, kepada sesama manusia. Ada orang nggak sholat, loh kok nggak zalim, malah punya solidaritas, malah itu yang membela Palestina itu kan bukan cuma muslimin, bukan cuma ya muslimin, juga ada yang sholat, ada yang enggak. Bisa jadi yang enggak sholat itu peduli, demo terus, setiap ada demo Palestina dia hadir di situ. Padahal enggak sholat misalnya. Atau orang non muslim. Nah ini gimana ini? Sampai kesimpulan ya percuma kamu sholat tapi apa namanya nggak punya kepedulian dan seterusnya. Lalu juga ada orang nggak sholat, anak nggak sholat, tapi rezeki anak lancar juga, tapi wah dan seterusnya jadi dalil dia kan. Ya. Artinya bahwa eh, mana bukti bahwa sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar? Mana buktinya? Nah, buktinya eh, kita harus periksa sholat kita ini. Dari niatnya, pertama dari keyakinannya, makrifat kita, ya, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman kita, keyakinan kita, keikhlasan kita dan seterusnya. Sehingga sholat itu membuahkan tindakan-tindakan yang baik, niat yang baik. Bisa yang tadinya rakus jadi nggak rakus, berkurang. Rakusnya kepada dunia jadi berkurang. Nah, yang tadinya alhasil tidak peduli kepada yang lain jadi peduli. Begitu. Tetapi kalau sebaliknya, nah ini artinya sholat itu hanya rutinitas. Sholat itu bukan ketaatan yang dia sadari sebagai hambanya, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah layak disembah, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Ya, Allah yang patut disembah, bahwa Allah itu artinya al-ma'bud. Allah itu artinya al-ma'bud. Allah itu artinya berasal dari kata, kalau dalam bahasa walihun, walih. Walih itu bingung, kebingungan. Maksudnya dalam memahami hakikat Allah itu semua bingung. Sampai menggambarkan Tuhan ini, Tuhan itu begitu. Orang memahami sampai filosofis, sampai secara mendalam dan lainnya, itu sampai kapanpun, siapapun, setinggi apapun ilmunya tidak akan sampai. Yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki makrifat yang paling tinggi itu hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali, Rasulullah pernah mengatakan, "Wahai ya Ali, tidak mengenal Allah yang sebenar-benarnya kecuali Allah dan aku." Ya, dan tidak mengenal saya yang sebenar-benarnya, kata Rasulullah, kecuali Allah dan kamu, dan tidak mengenalmu kecuali Allah dan aku. Jadi orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah dan kamu, wahai Ali. Dia kemudian tidak mengenal Rasulullah yang pada hakikatnya kecuali Allah dan Imam Ali, dan tidak mengenal Imam Ali kecuali Allah dan aku. Jadi mereka punya makrifat yang juga nggak bisa kita capai ya, kalau karena wadahnya beda. Kita ini kapasitas ilmu kita beda. Kalau dipindahkan ilmunya Imam Ali, jangan semuanya ya, 10%-nya mungkin kita langsung mati. Ya, dan itu dalam riwayat
Betul itu ada sahabat maksa ingin memahami tentang derajat istighfar yang paling rendah, derajat istighfar ada 70. Dia paling rendahnya yang ke-70 ini adalah dia kalau malam menangis karena dosa-dosanya, karena macam-macam istighfar kan. Ya kalau siangnya dia puasa, dia menjaga diri, dia alhasil begitulah ya. Nah, itu dijelaskan macam-macam, disifati oleh Imam Ali namanya hammam namanya. Bukan hammam ya, pakai H, hammam. Langsung pingsan, dibangunin sama Imam Ali, nggak bangun lagi. Ya, is dead, mati. Ya, itu artinya terkejut gitu ya. Ya kita juga mungkin begitu. Karena manusia itu, manusia biasa harus dengan proses. Kita juga harus proses terapi diri kita ini, jangan kemaruk. Ya, kasihan diri kita. Kapasitas kita ini juga kalau kita tidak dengan proses bertahap, semua harus secara bertahap. Nah, karena itu saya ingin cerita sedikit ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi saya cerita di Banten, saya cerita begini. Tadi sore cerita tentang bagaimana salah satu ya membuktikan atau kita meyakini orang-orang Syiah itu meyakini imamnya ya, bahwa imamnya adalah fulan. Ya, Rasulullah kan menyebutkan kalau dalam riwayat Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dengan gelar-gelarnya disebutkan. Tapi yang mana gitu ya? Yang mana? Imam Ali jelas, Imam Hasan, Imam Hussein juga jelas. Imam Ali Zainal Abidin itu juga ada yang ikhtilaf kan begitu ya. Nah, apalagi di bawahnya Imam Bakir alaihissalam. Bahkan ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada macam-macam. Dan bahkan ada yang namanya Waqifiyah. Waqifiyah itu yang berhenti keimanannya pada Imam Musa al-Kadzim. Kepada Imam kepada ya kepada Imam Musa al-Kadzim. Kepada Imam Ali Ar-Ridha enggak. Kenapa? Alasannya karena Imam Ali Ar-Ridha enggak punya putra. Tetapi pada akhirnya punya putra. Dan tetap saja mereka tidak percaya dengan Imam Ali Ar-Ridha. Faktornya adalah faktornya fulus. Faktornya fulus. Kalau ikut Imam Ali Ridho nggak bisa jadi kaya, nggak lancar urusannya. Tapi kalau dia dekat sama penguasa, pokoknya jangan dukung lah Imam Ali Ridho, dikasih sama dibantu oleh penguasa. Nah itu saya ceritanya begini. Ada pada Imam Hasan Al Askari ya. Di zaman beliau, beliau ini punya wakil-wakil imam ya, wakil-wakil imam. Salah satunya yang saya ingat itu namanya Abu Darda. Abu Darda. Selain Abu Darda, itu ada wakil saya lupa namanya itu. Dia mengantarkan, dia datang kepada Imam Hasan Al Askari mengantarkan orang bayar humus. Bawa 5 kantong humus. Diantarkan ke Imam Hasan Al Askari, lalu di situ hadir putranya Imam Hasan Al Askari, siapa lagi ya, Imam Zaman, waktu itu masih kecil. Setelah diserahkan ke Imam Hasan Al Askari, ngomong ke putranya, anakku, berapa jumlahnya dana ini, 5 kantong ini, dan siapa saja yang bayar humus? Yang bayar ini siapa? Yang menyerahkan humus. Imam Mahdi langsung tanpa dibuka uang pertama dipilah dulu. Imam Mahdi
dipilah, Imam Mahdi memilah uang itu. Setelah dipilah, bahwa imam tahu dana ini dihasilkan dari yang halal, maka diterima sebagai khumusnya. Yang dari yang haram, penghasilan dengan cara yang ilegal, yang haram, nggak diterima. Bahwa khumus itu tidak boleh dibayarkan uangnya uang haram. Nggak sah itu. Uang haram untuk bayar kewajiban, zakat, khumus, nggak sah. Bukan itu, nggak berlaku. Harus halal itu. Nah, karena itu dipilah, ditolak yang haram itu. Kok bisa tahu Imam Zaman, ya? Lalu juga jumlahnya disebutkan sekian sekian, dan yang bayar fulan 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 fulan. Langsung. Berarti ya orang-orang yang berkhumus tuh nggak usah ngomong lah, saya berkhumus atau saya enggak, imam sudah tahu gitu ya. Dan jumlahnya juga tahu. Jumlahnya juga tahu gitu. Menurut riwayat ini. Lalu ada wakil lainnya yang namanya Abu Darda ini yang anaknya. Ditugaskan oleh Imam Hasan Al-Askari ke Madain namanya. Madain itu di Irak ya. Madain. Entah di mana itu ya, di Timur Tengah lah Madain. Saya belum tahu pasti. Sepertinya sih Irak sepertinya. Untuk mengambil khumus orang-orang yang ada di sana. Ya. Jadi mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan khumus orang-orang Syiah yang ada di sana. Nah, sebelum ditugaskan, sebelum berangkat, Imam Hasan Al-Askari bilang begini, nanti kamu sepulang dari Madain, waktu kamu pulang, saya wafat pada waktu itu. Imam Hasan bilang begitu, saya sudah wafat. Nah, kamu sampaikan kepada orang yang tahu nominal khumusnya berapa dan siapa yang berkhumus, dia tahu gitu. Nah, itu apa namanya? Penggantinya ya anakku sendiri. Itu putraku Imam Zaman. Akhirnya pulang ini kan, pulang kemudian setelah itu langsung ke Samarra. Samarra itu rumahnya Imam Hasan Al-Askari, Samarra. Ada makam di situ, makamnya Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari di Samarra. Dan di seberangnya itu tempat gaibnya imam di bawah tanah. Kita turun di situ. Nah, kemudian ketika sampai di rumah beliau, benar banyak orang kumpul di situ takziah. Dan di majelis itu ada satu orang namanya Ja'far bin Ali, saudaranya Imam Hasan Al-Askari yang dikenal dengan Ja'far Kadzab. Kadzab itu apa berarti? Berarti pendusta ya. Nah, orang-orang mengucapkan bela sungkawa kepada dia yang datang, tamu-tamu yang datang, adamallahu ujurakum, dan sekaligus mengucapkan selamat atas posisi Anda yang menggantikan Imam Hasan Al-Askari. Wah, Abu Darda melihatnya kesel dia. Dia kesel. Wah, kenapa orang ini? Saya tahu ini fulan, walaupun anaknya imam, tetapi dia kadang-kadang nggak patuh hukum, nggak patuh hukum Islam, gitu. Nggak maksum lah, gitu ya. Pernah berbuat salah, gitu. Terus ada delegasi dari Iran, dari Khurasan, bawa uang. Dia nyampaikan pertama bela sungkawa kepada Ja'far ini, lalu juga mengucapkan apa namanya, selamat atas posisi Anda. Kesel ya Bu Darda nih, kok dia gitu ya. Nah, terus saya membawa dana khumus ini untuk saya serahkan kepada Anda. Tetapi saya ingin tahu pesannya begini, bahwa
yang menerima ini, humus ini adalah orang yang tahu jumlahnya berapa humus ini dan siapa yang bayar, dia akan sebutkan nama-namanya. Nah, Ja'far langsung begini, "Loh, emangnya ente tanya tentang ilmu gaib? Ana enggak punya ilmu gaib. Ana enggak tahu berapa jumlahnya. Kan udah di dalam kantong. Dan siapa yang bayar humus Ana juga enggak tahu." Nah, dari situ delegasi ini menahan uang humus itu enggak jadi membayarkannya kepada si Ja'far ini. Nah, enggak lama ada perempuan keluar dari kamarnya Imam Hasan Al-Askari. Mungkin Sayyidah Nargis ya, tapi enggak disebutkan. Dia datang langsung orang dalam itu menyampaikan bahwa jumlah humusnya sekian-sekian dan yang bayar fulan. Saya dipesan supaya titipkan ke saya untuk saya sampaikan ke orang dalam. Maksudnya Imam Zaman. Gitu. Langsung diberikan kepadanya. Nah, setelah itu sholat jenazah. Ketika hendak dimulai, Ja'far ini maju mau ngimami sholat jenazah. Ketika mau ngimami, Imam Zaman muncul. Ditarik jubahnya, "Wahai paman, minggir kamu, saya yang berhak menyolati jenazahnya ayah saya, jenazah ayah saya." Nah, walaupun masih kecil, tetapi beliau adalah imam. Nah, disitulah salah satu bahwa seorang imam maksum itu harus mempunyai ilmu gaib. Ya, nah, ya itu ceritanya seperti itu ya. Tapi temanya ini jadi itu adalah bahwa kita sholat itu menjalin hubungan yang baik dengan Allah, namun buah hasil dari sholat itu adalah membuahkan hubungan kita yang baik juga dengan sesama manusia, dengan hamba-hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad.